Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi pada studi kasus lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 7 Pantenan dengan dosen pengampu Dr. Haji Beni Nur Miftahul Ulum SOS IMM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Umam dengan NIM 0401642003. Mengapa di sini saya memilih lembaga pendidikan ini? Karena di sini itu lembaganya dekat dengan saya, dekat dengan rumah saya, dan juga saya alumni di sana. Serta yang paling enak adalah ketika diajak wawancara itu enak karena guru sendiri. Selanjutnya, selanjutnya ada sejarah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 7 Pantenan. Tapi sebelumnya di sini Madrasah Tsanawiyah 7 Pantenan itu berlokasi di Jalan Sendang Agung nomor 28 RT 1 RW 1 Pantenan Panceng Gresik. Nah, di sini sejarahnya itu yang pertama itu adalah ketika dulu awalnya itu di sini ada Madrasah Islam Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam. Nah, lulusan dari MI ini tidak ada yang penampung, banyak yang keluar desa, bahkan ada yang sampai putus sekolah karena kekurangan biaya. Dengan itu, para tokoh-tokoh masyarakat memikirkan bagaimana caranya agar bisa menampung lulusan dari MI Al-Islam ini, yang sekarang dikenal sebagai MI Muhammadiyah 1 Pantenan. Nah, proses pendirian ini tidak begitu mudah karena butuh dana yang besar, apalagi tempat yang dibangunnya itu adalah bekas sendang. Akhirnya lambat laun 8 tahun, alhamdulillah bisa berdiri pada tahun 1984 dan sudah memiliki 8 kepala sekolah dan pernah memiliki satu grup marching band yang bernama Gema Melati Nada. Selanjutnya, nah di sini ada identitas Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 7 Pantenan. Tsanawiyah ini lambat laun itu menjadi di bawah naungan dari perguruan Muhammadiyah Pantenan atau yang biasanya disebut sebagai PGM. Pendidikan formal menengah pertama ini tidak hanya memberikan pelajaran umum, tetapi memberikan pelajaran keagamaan, bahkan program hafalan Al-Quran. Nah, hebatnya lagi, Tsanawiyah juga menaungi sebuah kantin dan madrasah diniyah Al-Ikhlas. Oke, untuk sekarang ada analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatannya. Nah, seperti biasa, seperti sekolah-sekolah pada umumnya, di sini menerapkan sistem jam kerja atau KBM full Senin sampai Sabtu yang dilaksanakan dari jam 6.45 sampai jam 13.00 untuk pelajaran formal. Dan yang kedua ini adalah memiliki backingan dari anggota DPR Kabupaten Gresik selaku kepala lembaga yang baru. Nah, karena kan Tsanawiyah ini dinaungi oleh pihak lembaga pendidikan perguruan Muhammadiyah, jadi ikut mendapat backingan, baik itu dari segi apapun. Nah, yang ketiga ada jantung kegiatan dari PGM Pantenan. Mengapa sih kok dikatakan sebagai jantung kegiatan? Karena dari subuh sampai dengan Isya itu full kegiatan, baik formal maupun non formal.
dari subuh ada ngaji subuh, terus ngaji sholat subuh, terus ngaji subuh, baru pulang, terus balik lagi untuk sekolah sampai jam 1, pulang lagi, terus balik lagi ke sekolah untuk melaksanakan diniyah, terus bisa menetap di sekolah atau pulang, terus ngaji maghrib, sholat jamaah maghrib, lalu sholat jamaah isya, baru kembali lagi. Nah, itu yang dikatakan jantung kegiatan dari PGM. Nah, yang keempat memiliki madrasah diniyah dan juga kantin. Yang kelima ini adalah mobilisasi kendaraan mudah, akomodasi dan apanya itu mudah diakses dan di pinggir jalan antar desa. Selanjutnya analisis SWOT opportunity. Loh, yang weakness dulu. Oke. Atau kelemahan. Nah, kelemahannya di sini adalah kurangnya profesionalisme dari tenaga pengajar meskipun telah mendapatkan gelar S1. Nah, setelah mewawancarai beberapa murid dari perwakilan kelas 1, 8, dan 9, mereka semua mengatakan bahwa gaya metode pengajarannya itu masih biasa saja, tidak ada yang terlalu wow. Dan juga murid ada yang mudah memahami dan ada yang tidak mudah memahami. Itu tergantung guru dan juga mata pelajarannya. Dan yang kedua, itu input siswa yang kurang bagus sehingga berdampak pada outputnya. Nah, karena nomor 2 ini dikarenakan segmen dan target pasar yang kecil, di mana pihak madrasah itu hanya menekankan pada lulusan dari kelas 6 MI Muhammadiyah 1 Padenan. Tidak ada yang lain lagi. Dan yang keempat, keterbatasan anggaran operasional kegiatan. Meskipun mendapat backingan dari anggota Dewan Kabupaten Gresik, tetapi untuk semua biaya operasional itu dibagi ke 6 lembaga yang dinaungi oleh PGM. Di antaranya ada TK, ada PAUD, ada MI, ada FDS, ada SMA, dan yang sekarang yang terbaru ini ada pondok pesantren Ahlul Quran namanya. Dan yang selanjutnya ada kurangnya chemistry dan sarana olahraga. Nah, ini pada awal kepemimpinan yang baru ini di pihak madrasah itu semuanya berantakan. Susunannya itu berantakan karena pergantian kepala sekolah yang sangat cepat, di mana dari kepemimpinan setelah kepala sekolah nomor 5 itu ada 2 kepala sekolah yang bertransisi sangat cepat karena ketidaksiapan dari beliau. Jadi chemistry itu semakin hari semakin lepas, dan akhirnya munculnya kepala sekolah yang baru ini, Bapak Muhammad Tauhid, maka beliau ini memperbaiki semua chemistry-nya itu. Dan selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada mendapatkan sedikit bantuan dari pemerintahan daerah dan juga desa. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, biaya SPP dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah karena rata-rata penghasilan dari masyarakat desa itu sebagai buruh tani dan juga petani. Rata-rata, bukan semuanya. Yang ketiga, lembaga memiliki pondok pesantren guna meningkatkan eksistensi MTS Muhammadiyah 7. Nah, pondok pesantren ini bisa dipakai untuk kegiatan segalanya ya, untuk membantu meningkatkan citra eksistensinya. Yang keempat, lulusan MTS Muhammadiyah 7 dapat melanjutkan pendidikan di SEMAM 7 Padenan yang berada juga di bawah naungan PGM. Dan yang kelima, ada adanya lab komputer sebagai tambahan media pembelajaran. Nah, alhamdulillah ini sudah memiliki lab komputer yang terbilang cukup memadai, tinggal handphonenya saja. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ancaman yang terbesar di sini adalah kurang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Ini akibatnya apa sih? Ini karena tadi adanya faktor internal yang tidak baik, di mana chemistry antar guru dan juga kepala sekolah pada masa transisi kepala sekolah yang cepat itu
bisa terbilang agak rusak. Makanya dari sanalah masyarakat kurang percaya, di mana kegiatan itu mati, nggak jelas kayak gitu ya. Terus yang paling parahnya lagi, kepala sekolah yang baru ini Bapak Muhammad Tauhid sebenarnya tidak baru sih, sudah berjalan 2-3 periode mata pelajaran masa pembelajaran, mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah atau 2020 gitu. Nah, beliau itu pada masa awal kepemimpinannya itu hanya diberikan 3 murid saja. Itu setelah dianalisis oleh beliau, setelah diobservasi, setelah diapa itu beliau mengatakan bahwa di sini itu ada masalah internalnya. Karena itu masyarakat menjadi kurang percaya. Sering-seringnya ganti pemimpin. Nah, yang kedua itu terdapat SMP Negeri 1 Panceng yang tidak jauh dari MTS ini. Nah, pelarian dari sebagian besar sekolah dasar itu semuanya lari ke SMP ini, dan juga ada sebagian besar dari pihak lulusan Madrasah Ibtidaiyah ini lari ke pondok. Dan yang ketiga, jumlah murid yang cenderung menurun. Nah, seiring waktu, seiring masa pelajaran, tahun pelajaran, itu jumlah muridnya semakin menurun. Dan alhamdulillah mulai sekarang ini sudah diperbaiki, jadi mengalami sedikit peningkatan meskipun tidak signifikan. Selanjutnya solusi. Di sini solusi saya menggunakan pemetaan permasalahan dengan metode matriks. Nah, yang dengan pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan pendeskripsian sebuah permasalahan, tidak menggunakan angka-angka untuk mendapatkan solusi terbaik dengan menggunakan rumus SO, strength opportunity, ST, strength threats, WO, weakness opportunity, dan WT, weakness threat. Adapun solusinya sebagai berikut. Yang pertama, SO itu padatnya kegiatan untuk menarik perhatian masyarakat. Nah, di sini bisa untuk padatnya kegiatan itu karena kegiatan tadi bisa meningkatkan minat masyarakat, terutama dari wali kelas 6 itu agar menyekolahkan anaknya di MTS. Nah, yakni mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui kantin. Kan tadi sudah ada kantin. Nah, biarkanlah para siswa atau kader-kader IPM di sana, adik-adik IPM itu mengelola kantinnya, baik dari segi manajerialnya, pemasaran, dan juga pengelolaan uang, dan kolab dengan pondok pesantren. Nah, di sini saya melihat itu hampir pondok pesantren ini diisi oleh siswa dari MTS ini. Oh ya, sedikit catatan, pondok pesantren ini adalah pondok pesantren laki-laki yang bernama Al-Quran. Itu kelebihannya di sana, pondok pesantren ini hampir full diisi oleh siswa MTS dan hanya beberapa dari siswa MI. Selanjutnya ada strength trip, yakni memberikan kebijakan baru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, di sini ada permasalahan sembaka bahwa di kepengurusan sebelumnya, pengurusan dari BGM itu agak berantakan, agak tidak jelas, dan agak kurang disukai oleh para guru di sana. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan baru karena pergantian kepemimpinan kepengurusan yang baru, maka untuk kepengurusan yang baru ini membuat kebijakan yang baik dan bagus, terutama untuk mensejahterakan guru. Terus ada mempublikasikan kegiatan di hadapan umum. Nah, sayang kan kalau kegiatan yang padat itu tidak dipublikasikan. Dan yang selanjutnya ada konsisten dengan kepadatan kegiatan keagamaan. Ini tensinya jangan diturunkan, tetapi stagnan saja ya. Jangan juga ditambah, tidak dikurangi dan juga tidak ditambah. Karena kegiatannya saat ini itu termasuk sudah bagus. Dan terakhir, tetap mengikuti pelatihan yang telah disediakan untuk meningkatkan kualitas SDM gurunya, meskipun dari individu sendiri habis pelatihan itu tidak menerapkannya karena mungkin tidak cocok dengan murid-muridnya. Dan yang ketiga ada WO,
weakness opportunity, yakni menggunakan sebagian anggaran untuk memperbaiki fasilitas olahraga dan menambah motivasi guru dengan menaikkan gaji. Nah, sedikit catatan di sini bahwa fasilitas olahraganya itu lapangan futsalnya itu agak rusak, terus ada tiang listrik di tengah-tengahnya. Nah, itu bisalah digunakan sedikit anggaran di sana. Selanjutnya ada fokus pemasaran pada kelas 6 MIM 1. Itu menjadi fokus. Jangan dulu memasarkan pada publik yang pasar yang luas dulu ya. Karena SDM-nya belum memadai, SDM tenaga pengajarnya juga belum memadai. Dan selanjutnya ada kegiatan makan bersama untuk meningkatkan chemistry dari setiap tenaga pengajar dan juga kepala sekolah yang. Dan yang terakhir ada WT, Witness Street, yakni tetap menerapkan kurikulum merdeka belajar untuk menunjukkan bahwa madrasah mampu mengelola input yang jelek menjadi output yang bagus. Nah, di sini itu masyarakat percaya bahwa bukan percaya siapa namanya itu, masyarakat bisa dianggap untuk sini sebagai sekolah pilihan terakhir lah jika tidak masuk di sekolah yang diinginkan. Nah, bahkan ada satu murid yang katanya beliau itu belum bisa membaca alfabet ABCDEFG. Nah, dari sinilah timbul pemikiran dari sang kepala sekolah untuk melakukan kegiatan kurikulum merdeka belajar ini. Jadi dia yang tidak bisa membaca itu dipisahkan sendiri ya, diberikan pelajaran sendiri selama 30 menit agar dia bisa membaca, lalu setelah 30 menit itu dikembalikan ke kelas untuk memperhatikan pelajarannya selanjutnya meskipun tidak paham. Selanjutnya ada memberikan peraturan bebas terikat. Bebas terikat ini maksudnya meskipun terikat dengan peraturan tapi para guru itu bisa melakukan izin jika ada keperluan yang penting. Selanjutnya mengembalikan kebijakan desentralisasi. Nah, karena pengurusan dulu itu bagusnya itu memiliki kebijakan desentralisasi di mana gaji dikelola oleh masing-masing lembaga pendidikan dan semua kegiatan manajerial itu diserahkan ke sana. Jadi yang sekarang itu kebijakannya itu sentralisasi, yang mana seluruh pengelolaan manajerial dan juga keuangannya itu dikelola oleh pihak pengurus PJN. Nah, di sanalah lebih baik mengembalikan kebijakan sentralisasi ini ke desentralisasi agar setiap lembaga pendidikan itu bebas mengelola keuangannya dan juga memanajerial. Dan yang terakhir yakni melakukan pemasaran melalui media sosial. Nah, dengan adanya lab komputer tersebut dan juga PC yang memadai itu bisa melakukan pemasaran di sana dan tidak usah melakukan pemasaran melalui banner-banner karena cukup menghabiskan biaya juga. Oke, cukup sekian, terima kasih dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.